Halo, how are you guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PAI's class again. So today we will continue our previous lesson about believe in the angels. Apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas PAI. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang beriman kepada para malaikat. Kita kemarin sudah belajar tentang dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa sebagai seorang yang bertakwa kita harus mempercayai hal-hal gaib, termasuk kita harus percaya dengan adanya malaikat yang nggak bisa kita lihat, dan juga adanya jin, dan juga adanya iblis dan makhluk-makhluk Allah yang nggak bisa kita lihat. Dan iman kepada malaikat itu kita udah belajar bahwa hukumnya adalah wajib, karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Terus kita kemarin juga belajar tentang, jadi malaikat itu jumlahnya banyak banget, nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Dan kita juga, jadi sekarang hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat. So today we are going to learn about the characteristics of the angels. The first characteristic of the angels is, sifat pertama malaikat adalah mereka selalu taat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu gak akan pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka akan melakukan perintah apapun yang dikasih sama Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu adalah menyangga langit. Biar langitnya gak jatuh, tuh ada malaikat yang menyangga langit gitu. Ya udah, sejak dia diciptakan sampai nanti hari kiamat dia akan melakukan pekerjaannya. Kayak malaikat Raqib dan Atid. Ketika mereka diciptakan sama Allah, mereka ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ya udah, mereka nggak pernah berhenti meskipun itu cuma sedetik. Ya udah, mereka terus ngelakuin apa yang disuruh sama Allah, nggak pernah capek. Yang ketiga, mereka tidak memiliki nafsu. Jadi mereka tuh nggak punya perasaan capek, nggak punya perasaan lapar, nggak punya perasaan sedih, nggak punya perasaan apapun. Ya udah, mereka nggak punya nafsu, mereka nggak pengen apa-apa. Sama Allah dikasih kerjaan, ya udah, itu yang mereka lakukan. Karena mereka diciptakan seperti itu. Mereka nggak punya keinginan untuk, aku pengen main game deh, aku pengen tidur, aku pengen duduk. Nggak ada. Mereka nggak punya hawa nafsu. Yang keempat, mereka selalu bertasbih kepada Allah. Yusabbihun Allah. Jadi dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna. Yusabbihuna bil ashiyyi wal ibkar. Jadi malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah dalam waktu siang maupun dalam waktu malam. Mereka selalu bertasbih kepada Allah, nggak pernah capek. Terus mereka selanjutnya mereka bisa berubah bentuk atas izin Allah. Jadi kalau kalian ingat di hadis sebelumnya bahwa waktu Nabi lagi belajar sama para sahabat, tiba-tiba ada 2 cowok tinggi, ganteng, pakai baju putih dan mereka bersih. Itu datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah yang dinamakan iman itu? Nah, jadi malaikat itu bisa menyerupakan diri sebagai manusia dan bisa jadi apapun yang Allah kehendaki. Tapi mereka tuh punya kemampuan untuk berubah bentuk karena Allah yang memberi mereka kemampuan itu. Gitu. Jadi ada juga cerita, kalian ingat nggak hadits satu Syaqqus Sadri ketika Rasulullah SAW masih berusia 4 tahun. Ketika itu beliau lagi main sama teman-temannya, anak umur 4 tahun, Rasulullah umur 4 tahun lagi main sama teman-temannya. Setelah itu beliau didatangi oleh 2 malaikat pakai baju putih gede tinggi. Anak kecil kan takut ya kalau didatengin orang yang nggak dia kenal. Didatengin, tiba-tiba Nabi Muhammad itu dibawa, digendong. Habis itu dadanya dibelah, terus diambil kayak gumpalan hitam gitu. Gumpalan hitam itu adalah sifat-sifat buruk, terus dibuang sama malaikat. Habis itu ditutup lagi, dan seakan-akan dadanya yang dibuka tadi tuh nggak pernah dibelah sebelumnya. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, itu juga malaikat bisa menyerupakan diri sebagai manusia. Terus selanjutnya malaikat itu selalu jujur dan benar. Jadi maksudnya adalah bahwa malaikat itu mereka nggak pernah mengatakan kebohongan. Mereka sama Allah diajarin A, yaudah mereka bilang A. Mereka nggak pernah bohong, mereka nggak pernah punya keinginan mau menang sendiri dan segala macam. Jadi bayangin dong, mereka nggak pernah bermaksiat sama Allah, mereka nggak pernah bohong kepada Allah. Jadi apapun yang Allah suruh 100% mereka lakukan.
beda banget kan sama manusia. Makanya kenapa kalau kalian dilihat di surat Al-Baqarah di halaman 5 kalau nggak salah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ketika itu Allah bilang kepada malaikat, aku pengen nih nyiptain manusia gitu sebagai pemimpin di bumi. Terus malaikat bilang, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah apakah Allah mau menciptakan makhluk yang akan bermaksiat kepada Allah dan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah di bumi? Terus mereka bilang waqalu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah makhluk yang selalu mensucikan Engkau ya Allah, dan kami selalu bertasbih kepadamu. Terus Allah bilang kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tuh lebih tahu daripada kalian malaikat. Jadi bayangin dong, malaikat itu menurut aku ya lebih kece daripada manusia. Mereka nggak pernah bermaksiat, mereka selalu bertasbih kepada Allah, nggak kayak manusia. Tapi meskipun begitu Allah tetap memilih kita manusia sebagai pemimpin di bumi dan bukan mereka. Jadi kita harus bersyukur dan harus meningkatkan rasa iman kita, harus lebih semangat lagi beribadah sama Allah. Terus selanjutnya sifatnya adalah memintakan ampun bagi orang mukmin dan orang yang menghatamkan Al-Quran. Jadi tahu nggak, setiap ada seorang muslim dan muslim yang lain, mereka berkumpul dalam suatu ruangan untuk mempelajari agama Allah, untuk mempelajari kitab Allah seperti mempelajari Al-Quran, atau mereka melakukan suatu kebaikan, itu akan ada malaikat yang diturunkan sama Allah dari langit, dan malaikat itu akan berdoa untuk kita sampai pertemuan itu selesai. Atau ketika kamu ngaji, setiap pagi kamu ngaji sampai nanti kamu hatam, setiap detik kamu ngaji itu akan ada malaikat yang ngedoain kamu, ngedoain kebaikan buat kamu sampai nanti kamu hatam. Masya Allah banget kan. Selain, jadi bayangin dong, kamu belajar atau kamu ngaji, kamu udah dapat pahala kan, karena kamu menuntut ilmu, karena kamu belajar. Selain dapat pahala, kamu juga didoain sama malaikat, didoain sama makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu doanya pasti mustajab banget. Yang terakhir adalah malaikat itu tidak berkeluarga. Jadi malaikat itu nggak menikah, nggak memiliki jenis kelamin, nggak ada cewek, nggak ada cowok, dan mereka itu nggak memiliki anak. Jadi mereka single forever. Selanjutnya, nah kita akan, jadi apa sih bedanya malaikat versus jin versus setan? Karena ketiganya kan nggak bisa kita lihat. Oke, yang pertama malaikat dulu, yang warna hijau. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Yang kedua, mereka selalu taat kepada Allah dan selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, mereka tidak berjenis kelamin. Oke, itu tadi kalau malaikat terbuat dari cahaya. Terus sekarang jin, warna kuning. Jin itu terbuat dari api. Tapi jin itu gak semuanya jahat, karena jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi kalau kalian ingat ceritanya Nabi Sulaiman kan punya pasukan banyak banget ya, terdiri dari jin dan manusia. Dan pasukan jinnya itu beriman sama Allah, jadi mereka sholat, disuruh sama Nabi Sulaiman melakukan ibadah apapun sama mereka dilakuin. Karena gak semua jin itu jahat, jin itu ada yang baik, ada yang kafir. Tapi kata Rasulullah SAW, meskipun itu jinnya baik banget dan muslim, kita gak boleh percaya 100% sama mereka. Gitu, karena kan mereka sama Allah dikasih kemampuan melebihi kemampuan manusia kan. Kayak misalnya mereka bisa berubah bentuk kayak malaikat, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan saat kalian ngelihat jin melakukan hal yang tidak masuk akal tuh, manusia tuh gampang banget percaya dan akhirnya syirik, dan akhirnya melupakan Allah dan lebih percaya sama jin. Makanya kita gak boleh terlalu percaya sama mereka. Dan yang ketiga adalah setan yang warna merah. Jadi setan itu terbuat dari api, sama kayak jin. Tapi mereka tuh gak pernah taat sama Allah. Mereka selalu menggoda manusia dan mereka tuh bersikap sombong. Jadi kalau kalian lihat di surat Al-Baqarah, cerita bagaimana Adam dulu dikeluarin dari surga, bahwasannya iblis atau setan, iblis tuh kayak yang lebih levelnya lebih tinggi daripada setan. Iblis itu dulu itu makhluk yang paling ahli ibadah. Dia tinggalnya juga di surga bareng sama malaikat, bareng sama manusia, bareng sama Adam. Terus hanya karena dia sombong, dia nggak terima kalau Allah nyiptain makhluk baru yang lebih kece dari dia, yaitu manusia. Akhirnya dia nggak mau sujud di depan Adam.
Jadi karena dia sombong, karena dia nggak mau menaati perintah Allah, akhirnya dia diusir dari surga. Dan sejak dia diusir dari surga, dia kayak dendam gitu. Dia berjanji dia akan menggoda manusia. Dan kalau dia emang harus masuk neraka, dia nggak akan masuk neraka sendirian. Dia juga pengen Adam dan manusia semua itu juga masuk neraka bareng sama dia. Yang terakhir adalah hikmah iman kepada malaikat. Apa saja sih yang bakal kita dapat kalau kita benar-benar percaya sama malaikat? Yang pertama, akan menambah keimanan kita. Yang kedua, memotivasi kita untuk melakukan perbuatan mulia. Karena saat kamu ingat bahwa setiap hal kecil yang kamu lakukan kebaikan, itu pasti dicatat sama malaikat. Jadi kamu akan semangat melakukan hal baik. Mensyukuri rizki, jadi saat kamu ada hujan, kamu ingat, oh ini malaikat Mikail ya yang nurunin. Kamu jadi terima kasih malaikat Mikail, kamu bersyukur bahwa karena Allah nurunin hujan, tumbuh-tumbuhan akan bersemi dan nanti akan berbuah dan segala macam. Meneladani sifat malaikat untuk berzikir dan taat kepada Allah. Karena malaikat kan selalu bertasbih kepada Allah ya. Kamu bakal terinspirasi untuk selalu bertasbih juga. Terus selalu ikhlas, sabar dan tidak sombong. Jadi apapun yang Allah suruh mereka lakuin, gak pernah mereka sok-sokan. Suka mendoakan orang lain. Jadi karena malaikat tuh selalu mendoakan kita orang mukmin yang berbuat kebaikan, kita juga harus suka mendoakan orang lain. Selanjutnya mengingat hari pembalasan. Kamu ingat bahwa ada malaikat Israel yang mencabut nyawa, ada malaikat Israfil yang akan meniup trompet nanti di hari kiamat. Kamu akan lebih percaya dengan hari kiamat dan menyiapkan amal ibadahmu untuk menghadapi hari kiamat nanti. Menjauhi perbuatan dosa, karena setiap kamu mau ngelakuin sesuatu yang buruk, kamu ingat, oh ada malaikat rakib dan atid yang nyatat amal perbuatan aku. Kamu gak akan ngelakuin dosa. Membuat kita rajin membaca Al-Quran, karena kamu tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Dan karena akan selalu ada malaikat yang mendoain kamu saat kamu ngaji, kamu jadi semakin semangat baca Al-Quran. Yang terakhir, menjadikan kita rajin belajar dan ingat kewajiban kita kepada Allah. Jadi, jadilah orang yang bersikap seperti malaikat. Thank you. Terima kasih banyak. See you next week. Assalamualaikum.